Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwibowo. Di sini saya akan menerangkan atau sharing materi tentang pengertian beban drainase dari DAS. Oke, langsung saja simak video materinya. Pengertian beban drainase dari DAS. Apa itu DAS? DAS atau daerah aliran sungai didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung dan mengalirkannya melalui satu sungai. Mengalirkannya melalui satu sungai utama ke laut dan atau ke danau. Satu DAS biasanya dipisahkan dari wilayah lain di sekitarnya oleh pemisah alam topografi seperti punggung bukit dan gunung. Suatu DAS terbagi lagi ke dalam sub-DAS yang merupakan bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utamanya. DAS juga merupakan suatu wilayah tertentu yang berbentuk dan bersifat alamnya. DAS juga merupakan suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan ekosistem, termasuk di dalamnya hidrologi dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi sebagai penerima, penampung, dan penyimpan air yang berasal dari hujan dan sumber lain. Karakteristik DAS bagi menjadi tiga, yaitu luas dan bentuk DAS, topografi, dan tata guna lahan. Drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air dalam satu konteks pemanfaatan tertentu, baik yang berasal dari hujan, rembesan, maupun yang lainnya di suatu kawasan, sehingga fungsi kawasan tidak terganggu. Drainase mempunyai arti mengalirkan, mengurus, membuang, atau mengalirkan air. Dan secara umum, drainase juga didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota. Drainase juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. Drainase juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, di mana drainase merupakan salah satu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah atau limpasan air, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari perasaan. Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Secara umum, sistem jaringan drainase di kawasan perkotaan terbagi menjadi dua, yaitu sistem drainase mayor dan sistem drainase mikro. Sistem drainase mayor atau disebut juga sistem saluran pembuangan utama adalah sistem saluran air yang berfungsi untuk menampung air dan mengalirkan air dari daerah tangkapan
Sedangkan sistem jaringan drainase mikro berfungsi sebagai pelengkap drainase yang menampung air dan mengalirkan air dari kawasan tangkapan hujan. Contohnya saja saluran atau selokan di sisi jalan yang menampung limpasan air, dan juga selokan di sekitar bangunan, gorong-gorong, dan saluran drainase sejenis lainnya. Limpasan atau runoff. Air hujan yang jatuh dari atmosfer yang ditangkap oleh vegetasi atau oleh permukaan buatan seperti atap bangunan atau lapisan kedap air lainnya yang jatuh ke permukaan bumi, dan sebagian akan menguap, berinfiltrasi atau tersimpan dalam cekungan-cekungan yang tidak terserap oleh tanah. Limpasan atau storm water juga biasanya membawa air kotor dan sampah yang biasa menyebabkan drainase tersumbat bila tidak direncanakan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan. 1. Intensitas hujan. Jika intensitas hujan melebihi laju infiltrasi, maka akan terjadi limpasan permukaan sejalan dengan peningkatan intensitas curah hujan. Namun demikian, peningkatan intensitas hujan tidak selalu sebanding dengan peningkatan intensitas hujan karena adanya penggenangan di permukaan. 2. Durasi hujan. Total limpasan dari suatu hujan berkaitan langsung dengan durasi hujan dengan intensitas tertentu. Setiap das mempunyai satuan durasi hujan atau lama hujan kritis. Jika hujan yang terjadi lamanya kurang dari lama hujan kritis, maka lamanya limpasan akan sama dan tidak tergantung pada intensitas hujan. 3. Distribusi curah hujan. Laju dan volume limpasan dipengaruhi oleh distribusi dan intensitas hujan di seluruh das. Secara umum, laju dan volume limpasan maksimum terjadi jika seluruh das telah memberi kontribusi maksimum terjadi jika seluruh das telah memberi kontribusi aliran. Fungsi drainase. 1. Untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. 2. Sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek atau genangan air. 3. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. 4. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan, dan bangunan yang ada. 5. Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Beberapa masalah drainase di perkotaan. 1. Bertambahnya jumlah penduduk. 2. Pengolahan sampah yang tidak diperhatikan. 3. Tanah ambles. 4. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan infrastruktur yang lain. 5. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Cukup sekian. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.